Shalom. Ada semangat sore hari ini, amin. Apa kabar? Puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur pada sore hari ini. Tuhan berikan cuaca yang cerah, Tuhan berikan cuaca yang luar biasa supaya kita datang memuji menyembah Tuhan. Amin. Mari kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami terima kasih atas kesempatan yang indah ini di mana kami mau beribadah kepada Engkau. Layakkan kami Tuhan, biarlah Engkau yang berkuasa mutlak atas kami. Roh Kudus akan bekerja lebih dahsyat lagi di tempat ini, sehingga kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami mengalami sesuatu yang beda pada sore hari ini. Ada terobosan, ada kuasa, ada mujizat yang kami alami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sampai selamanya. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga kami arahkan hati kami, pikiran kami fokuskan kepada-Mu saja Tuhan. Berikan semangat, berikan gairah pada saat kami memuji nama Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ada kuasa dalam nama Yesus, amin. Nama di atas segala nama yang berikan kemenangan buat kita, amin. Benteng pelindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari angkat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala
kuasa dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Mari melompat menari buat Tuhan. Amin. Nyanyi bagi Dia. Angkat suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya yang datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Amin. Angkat suaramu pada Tuhan, puji serukan nama Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, Dia sanggup. Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya yang datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Dan nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya yang datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya yang datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Amin. Haleluya Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Kau Allah yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Sekarang kami akan memuji menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Datang dan hadir di tempat ini Tuhan. Berkuasa mutlak atas kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah Yesus yang baik, sungguh baik, teramat baik. Kami mau selalu memuji-Mu Tuhan. Kami mau selalu menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
siapapun juga. Cinta Kau selalu kutinggikan, kuagungkan Selamanya Yesus Kau sungguh baik, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta Kau selalu kutinggikan, kuagungkan selamanya. Mama memuji, Ku selalu pujimu, Mama menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima Semua pujian kemuliaan hanya bagimu. Wah, kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mama puji, ku selalu pujimu, Mama menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagimu. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagimu. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan. Yesus termulia, Engkau ajaib Tuhan, Engkau besar Tuhan. Nama-Mu besar, nama-Mu berkuasa Tuhan. Layak terima pujian, layak terima pengagungan. Hanya Engkau Yesus Tuhan, hanya Engkau Allah yang hidup. Hosana, Hosana, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan, keperkasaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya.
syukur kepadamu Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Engkau luar biasa ya Tuhan. Perbuatanmu ajaib, tiada yang sepertimu Tuhan. Shanaya rala bala 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 dagayamu. Shanaya rala bala 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 dagayamu. Shekinaya rala bala 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 shededededede dagayamu. Shededededede rala bala 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 dagayamu. Shededededede rala bala 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 dagayamu. Glory, glory, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Segala syukur kami naikkan kepada-Mu Yesus Kristus Tuhan. Shenaya rala baba shenaya tatayamu. Kianaya rala bala 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 tatayamu. Kianaya rala baba sigedere naya rala bala 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 tatayamu. Kianaya rala bala 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 baba 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 sigedere rala tatayamu. Shanaya rala baba 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 rala bala 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 tatayamu. Besar Engkau Tuhan, Engkau Allah yang besar Tuhan. Nama-Mu dahsyat termulia, nama-Mu ajaib perkasa Tuhan. Shanaya rala bala 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 takayamu. Shanaya rala bala 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 takayamu. Kudus, 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 kuduslah Engkau Tuhan. Layak dipuji, layak disembah, layak dimuliakan Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami agungkan muliakan Engkau Tuhan. Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa, nama yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kami sanjung, kami agungkan Engkau Tuhan. Yesus termulia, mulialah nama-Mu, datanglah kerajaan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di surga. Dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, nama-Mu besar termulia. Nama yang berkuasa di bumi dan di surga, hanya nama Yesus. Nama Yesus menara yang Tuhan, kota benteng kami, pelindungan kami, kubu pertahanan kami. Yesus Tuhan. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Amin. Dengan iman katakan, kami menang Tuhan. Kami menang di dalam-Mu Tuhan. Ada kemenangan, ada kuasa, ada mukjizat menyatakan pada sore hari ini. Ada kuasa yang tak terbatas itu hadir, datang memenuhi setiap hati kami, setiap kehidupan kami. Haleluya. Yes, amin.
mujizat, ada perkara besar, ada terobosan, ada kuasa di dalam nama Yesus Tuhan. Oh, Shanayana kayo Rama Sekinaya Rata kayamu, Borana Sekinaya Rala Bala Bala kayamu. Engkau besar Tuhan. Shenaya Rala Baba Senaya Rala kayamu. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Beri yang terbaik buat Tuhan pada sore hari ini. Shanaya Rala Bala 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 kayamu. Shanaya Rala Bala 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 kayamu. Shanaya Rala Baba Sekirala kayamu. Shanaya Rala Baba 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 Sekirala kayamu. Shanaya Rala kayamu. Yesus Yesus Tuhan, Engkau Allah yang besar, Allah yang maha tinggi. Nama di atas segala nama, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami agungkan, kami muliakan, kami sembahkan Tuhan. Shanaya Rala Bala Bala kayamu. Shanaya Rala Baba Sekirala kayamu. Haleluya. Terus masuk ke hadirat Tuhan, masuk lebih dalam lagi. Shanaya Rala Baba Sekirala kayamu. Ini waktumu Tuhan, ini waktumu Roh Kudus bekerja lebih dahsyat lagi di tempat ini. Shanaya Rala Baba Sekirala Bala Bala Bala. Shikirala Bala 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 kayamu. Shirala Bala 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 kayamu. Shikirala Bala 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 Bala. Shikiraya Rala Baba Baba Shikirere. Oh Yesus Yesus Tuhan, Yesus besar Engkau Tuhan. Shirala Bala 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 kayamu. Shanaya Rala Bala 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 kayamu. Shanaya Rala Bala kayamu. Shanaya Rala Bala. Yesus termulia, Yesus ajaib. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa kami balas dengan kasih-Mu Tuhan? Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Hanya selain memuji dan menyembah Engkau saja Tuhan. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Syukiralah Bapa kekayaan. Oh Yesus Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang baik Tuhan. Kau besar Tuhan. Kami menikmati kebersamaan ini dengan Engkau Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syirala bala 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 bala. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kau
selamatkan hidup kami. Selamatkan hidupku, dengan apa kan ku segala kebaikan-Mu, segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa lagi? Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. sekali lagi kami ajak untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Katakan bersama-sama, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang Setia. Bapa yang mulia, Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Waktu dan tempat yang sangat buat Bapak Bapak. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Mari dengan segenap hati katakan, dengan apa ku balas ya Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi, dengan akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku
terpujilah namamu. Haleluya. Bersyukur padamu atas kebaikanmu. Haleluya. Yesus Disembahkan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya Engkau berbicara, saatnya Engkau memperdengarkan suaramu kepada setiap kami. Dan buat kami mengerti setiap isi hatimu pada malam hari ini. Olehnya kuasai roh jiwa dan tubuh kami seluruhnya. Dan berikanlah kepada kami hikmat pengertian pewahyuan. Agar setiap kebenaran yang Tuhan sampaikan ajarkan kepada kami. Dapat kami mengerti, kami pahami. Dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Segala yang bisa menghalang-halangi hidup kami dalam kami mendengar, mengerti dan melakukan firman-Mu. Dengan ini aku hardik aku. Perintahkan keluar demi nama Yesus Kristus dari setiap pikiran kami, hati kami, dari setiap roh jiwa dan tubuh kami. Dan hanya Roh Kudus-Mu yang melingkupi dan membuat setiap kami ya Tuhan. Sehingga setiap kebenaran benar-benar akan kami dapat terima. Dan hadirat-Mu nyata semakin terasa di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Belum malam ya, petang. Ya, puji Tuhan. Iya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang beritanya cukup menggemparkan, mencengangkan, tetapi Tuhan masih izinkan kita menikmati sebuah kehidupan yang enak, sebuah kehidupan yang tenang, sebuah kehidupan yang nyaman. Tetapi mari kita sama-sama akan terus belajar supaya kita tetap ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, sekalipun mungkin situasi, suasana mungkin ya kita doanya enggak terjadilah demi nama Yesus tidak terjadi, tapi biar kehendak Tuhan yang jadi di atas segalanya itu semua. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan masih memelihara hidup kita, amin. Oleh sebab itu sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat berterima kasih kepada Tuhan bila sore hari ini kita masih bisa diizinkan Tuhan untuk berkumpul, untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan biarlah keadaan ini kita minta dalam anugerah kemurahan Tuhan, kiranya tetap ada dan kita bisa menikmatinya, begitu ya. Sekalipun mungkin memang pada akhirnya Tuhan izinkan suasana situasinya secara secara dunia, secara kasat mata digoncangkan, tapi biarlah kiranya iman, pengharapan, kasih kita kepada Tuhan dan sesama tidak akan pernah tergoncangkan, amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita akan belajar melanjutkan apa yang kita sudah bahas beberapa waktu ini sejak tahun baru mengenai kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, kita akan melanjutkan membaca dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya. Sekarang kita baca ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Dipersiapkan dulu. Nah, minggu yang lalu kita belajar tentang mata yang tertuju kepada Tuhan. Dan kemudian kita belajar untuk tidak menjadi lelah dalam jiwa kita. Dan sekarang kita akan membaca ayat yang ke-5. Sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak?
Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Nah, sampai di situ saja pembacaan kita untuk kesempatan sore hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mari langsung akan belajar dari ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal dalam ayat ini. Sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu? Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap didikan, setiap ajaran, setiap yang Tuhan sampaikan melalui cara apapun, melalui media apapun, atau juga melalui siapapun, mari kita belajar hendaknya tidak melupakan didikan ajaran Tuhan. Katakan amin. Memang tidak mudah untuk mengingat semua ajaran firman yang sudah pernah kita terima. Jujur Bapak Ibu Saudara, jujur saya sendiri untuk mengingat firman Tuhan yang pernah saya dengarkan dari almarhum Bapak Pendeta Rosa Rusman ketika saya masih SMP, ketika saya masih usia SMK atau SMA, itu sudah banyak yang lupa juga gitu ya. Tetapi ada dorongan untuk kita terus belajar dan mengingat-ingat, itu beda. Orang yang sekedar menerima firman sebagai informasi itu akan seperti cerita. Dan kalau itu cerita nggak pernah membangun iman. Itulah sebabnya banyak orang kalau dijak ngobrol soal iman, soal percaya, soal sungguh-sungguh, soal setia, soal komitmen, soal loyalitas, integritas dan lain sebagainya, terlalu banyak alasan orang bisa mengatakan semuanya itu gitu ya. Iya Pak, tapi kan begini-begini. Iya Pak, tapi kan terlalu banyak tapi, terlalu banyak dalih yang disampaikannya begitu ya. Kenapa? Imannya nggak nyambung saudara. Kenapa? Karena firman itu cuma menjadi informasi di dalam dirinya, bukan sebuah kebenaran yang bisa mengubah kehidupan. Sekali lagi, firman Tuhan bila itu ditangkap, diterima sebagai informasi, itu akan hanya menjadi sebuah cerita. Tetapi kalau firman Tuhan diterima, ditangkap sebagai kebenaran, maka itu akan mengubah dan mengarahkan seseorang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan lupakan nasihat. Katakan sama-sama, jangan lupakan nasihat. Lalu yang kalimat berikutnya, sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan sepelekan Bapak Ibu Saudara, setiap ajaran dan didikan. Harus lebih serius, harus lebih sungguh-sungguh dalam menanggapi setiap didikan Tuhan. Itu membuat kita akan tetap tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mengapa? Ya karena begini, misalkan beberapa kasus kita mungkin pernah mendengar, ada jembatan baru umur 2-3 tahun ternyata sudah roboh. Kenapa? Karena tukangnya waktu bangun ukurannya tidak sama. Gitu kan, misalnya saya enggak tahu hitungan tukang bagaimana gitu ya. Misalnya katakanlah saja pasir itu sekian, gitu kan. Lalu kalau itu untuk ngecor ditambah dengan kerikil kecil itu ya. Kemudian koral, koral. Lalu ditambah semen, akan masing-masing ada ukurannya. Kalau pengen kekuatan yang sekian, itu masing-masing tepat ukurannya. Ketika semennya dikurangi misalnya begitu, atau salah satu bagian diantaranya tadi dikurangi, menghasilkan satu campuran yang tidak standar. Nah, ketika itu kemudian diaplikasikan pada sebuah bangunan, maka bangunan itu akan menjadi cacat. Sebenarnya seperti itu. Nah, sama kira-kira ketika seseorang menganggap enteng, menganggap biasa, menganggap gak terlalu penting ini, dikurangi ukurannya, ukuran imannya, ukuran kasihnya dan sebagainya, dikurangi kayak gini mungkin gak apa-apa, kayak gitu mungkin gak apa-apa menurut pemikiran dia, maka itu menjadikan
bangunan hidup kita tidak sempurna, tidak standar. Pada satu ketika waktu goncangan itu Tuhan kerjakan, diizinkan terjadi, roboh bangunannya. Nah, kenapa? Nganggap enteng, yang penting lah berdiri, yang penting lah Kristen, yang penting lah minggu kebaktian, yang penting kan begini dan begitu. Padahal mungkin ada hal-hal yang masih kurang, yang perlu ditambahkan sehingga ukurannya menjadi standar. Kemarin kita belajar, iman itu kan ada sempurnanya gitu kan, ada ukurannya. Jadi bahwa setiap kita itu harus mencapai kata itu. Dalam Matius juga dikatakan hal yang sama, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ada satu ukuran, kalau saya boleh pakai istilah itu, ada sebuah standar yang harus dipenuhi. Iman pun juga harus sempurna, kemarin kita belajar demikian. Iman pun harus sempurna. Walau mungkin memang sebesar biji sesawi saja, enggak apa-apa, tapi itu sempurna. Iman yang sebesar biji sesawi tapi sempurna mampu memindahkan gunung, gitu kan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu lebih serius dengan didikan. Jangan anggap enteng. Udahlah, nggak kayak gitu juga nggak apa-apa misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalimatnya berkata, janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara, nasihat, didikan, ajaran, perintah-perintah itu terasa begitu, kok harus kayak gini banget sih gitu loh saudara. Diterima oleh manusia itu serasa, kok seperti begini, berat banget, keras banget dan sebagainya. Tapi ketika didikan, ibarat kata kalau saya pakai kata, pukulan demi pukulan mungkin datang, tapi itu sebuah didikan. Tapi itu sebuah kebenaran, tapi itu sebuah pengajaran yang Tuhan berikan. Saya ibaratkan sebagai pukulan demi pukulan yang datang. Jangan mudah putus asa, jangan mudah patah hati, jangan mudah ciut hatinya, tawar hati, jangan. Tetaplah miliki keteguhan hati. Supaya apa? Supaya waktu hajaran-hajaran, didikan, dan saya istilahkan pukulan demi pukulan itu datang untuk mendidik kita, mengajar kita. Kita enggak akan gampang kecewa ikut Tuhan. Berapa banyak orang bisa meninggalkan Tuhan hanya karena pasangan hidup, karena pekerjaan, karena dia tidak tahan dengan pukulan, dia tidak tahan dengan hajaran. Mungkin memang Tuhan izinkan sesuatu itu terjadi kepadanya dengan kondisi itu. Akhirnya orang memutuskan, daripada kelamaan jomblo ya udahlah gitu kan. Nikah aja dengan siapapun yang mau gitu kan saudara misalnya. Ya udahlah daripada kelamaan, udahlah tawaran kerjaan yang kayak begini walaupun ya dosa-dosa dikit enggak apa-apalah. Yang penting tetap ada pemasukan atau yang penting pemasukannya bisa lebih besar daripada yang sebelumnya. Nah ini kenapa orang bisa begitu? Karena waktu dihajar Tuhan, istilahnya begitu ya, dipukul, dididik, dia enggak tahan. Hatinya enggak diteguhkan. Gampang kecewa, gampang putus asa, gampang tawar hati Bapak Ibu Saudara. Nah yang demikian ini agak susah untuk tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kenapa? Karena pasti akan ada goncangan. Tapi goncangan itu untuk membuktikan kerajaan yang tidak tergoncang. Tanpa ada goncangan, kemarin sudah saya sampaikan, gak mungkin orang bisa mengatakan itu tidak tergoncangkan. Gitu kan? Turki diinformasikan begitu banyak bangunan yang mengalami keruntuhan. Banyak sekali. Bahkan beberapa video saya dapat itu gedung tingkat yang besar tiba-tiba ya bisa roboh. Dan begitu banyak gedung yang roboh. Itu hanya sebuah penggambaran saya pakai. Bahwa kalau tidak ada gempa, nggak akan bisa dikatakan gedung itu kuat. Tapi begitu ada gempa, bangunannya tetap berdiri. Berarti dia bangunan yang kuat. Gitu kan saudara. Bahkan mungkin di titik pusat gempa, ada bangunan yang nggak roboh. Orang bisa ngomong ini bangunan kuat. Tapi begitu ada goncangan, ada gempa, bangunannya roboh. Orang ngomong ini bangunan tidak kuat. Gitu kan saudara. Harus ada goncangan, harus ada gempanya supaya bisa terbukti bahwa dia kuat, dia teguh, dia kokoh, dia tidak tergoncangkan. Maka akan ada banyak yang namanya goncangan. Tapi asal kita kemudian memiliki beberapa hal ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan,
maka kita akan bisa hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Jadi ayat yang kelima itu menjadi dasar untuk kita belajar ayat yang ke-6. Kenapa kita menolak lupa? Jangan sampai lupa didikan. Lalu kenapa kita tidak boleh menganggap enteng didikan Tuhan? Kenapa kita enggak boleh gampang putus asa kalau kita diperingatkan Tuhan? Karena Tuhan itu menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, kita belajar sedikit aja. Menghajar itu dalam bahasa Yunaninya seperti itu. Sudah usah dibaca, nggak apa-apa, nggak ada ujiannya. Nah, kata menghajar itu memiliki arti seperti ini. Sesuatu yang disampaikan atau diinstruksikan, diajarkan dengan maksud untuk dipelajari. Tujuannya apa? Supaya seseorang itu mau belajar. Itu kata menghajar. Dalam arti ini, kata menghajar itu yang pertama memiliki arti seperti ini. Jadi sesuatu yang disampaikan dengan maksud untuk dipelajari. Nah, kenapa? Supaya orang mau belajar. Jadi mengapa anak itu dihajar dalam bahasa ayat yang ke-6 tadi? Tuhan itu menghajar orang yang dikasihinya supaya anak itu belajar. Kasih tahu kanan kiri, katakan ayo belajar. Belajar tentang kehidupan, belajar tentang kebenaran. Itu yang Tuhan mau. Nah, kalau si anak dalam konteks ayat ini begitu kan kira-kira, si anak enggak mau belajar, ya terus gimana gitu kan? Karena kaitannya dengan ayat yang kelima. Jangan anggap enteng didikan dan jangan putus asa kalau diperingatkan. Kenapa? Tuhan pasti akan menghajar anak-anaknya. Orang yang dikasihinya pasti dihajar, pasti dihajar. Agar apa? Mau belajar. Mau belajar. Tapi arti ini lebih arti berikutnya lebih gitu ya. Saya nggak bisa ngomongnya ini. Kalau menakutkan ya enggak, tapi coba perhatikan Bapak Ibu. Kelihatan nggak yang di belakang? Jadi arti kata menghajar itu juga memiliki makna atau pengertian menghukum dengan penderitaan, kejahatan dan bencana. Atau menghukum dengan pukulan dan cambukan. Itu seperti hakim kalau memerintahkan seseorang untuk dicambuk. Hukuman cambuk kira-kira seperti itu. Jadi kata menghajar, Tuhan menghajar orang yang dikasihi. Bapak Ibu Saudara mesti ingat ini. Yang dikasihi Tuhan pasti dihajar. Dihajar itu enggak sekedar diinstruksikan untuk sekedar belajar. Nih caranya bikin apem. Takarannya begini, caranya masak begini, jadi apem hore. Enggak. Tapi ketika salah, dia akan dihukum dengan penderitaan, dengan kejahatan, dengan bencana. Makanya kadang-kadang orang usaha kok rugi, mungkin Tuhan sedang hajar. Kok dihajar? Karena Tuhan sayang. Mungkin waktu sekolah kok gagal, mungkin Tuhan sedang menghajar. Kok dihajar? Karena Tuhan sayang. Mungkin pada waktu bangun keluarga, kok terjadi keributan, kericuhan, masalah dalam keluarga, masalah dalam pasangan. Karena mungkin Tuhan sedang menghajar. Kenapa kok dihajar? Karena Tuhan sayang. Nah, kalau orang ngerti bahwa waktu Tuhan hajar dengan pukulan, hajar dengan bencana, orang itu ngerti bahwa ini cara Tuhan ngasihi saya, membentuk saya, memproses saya. Orang akan bersyukur. Kenapa tidak bisa bersyukur? Karena dia dianggap siksaan. Tuhan gak sayang nih. Saya pernah doain orang, kami mendoain orang tidak punya anak bertahun-tahun. Sempat muncul dalam pemikiran, Tuhan kok bedain ya. Yang sana punya anak, padahal hidupnya mungkin gak karu-karuan. Sementara saya, itu yang pernah dikatakan Daud,
Percuma aku jaga diriku tetap kudus, tetap suci, jaga tanganku tetap bersih. Toh aku tiap malam, siang malam kena tulah, kena penderitaan. Kita pernah dengarkan firman itu. Ini sama gitu kan. Yang sana hidupnya rusak gitu kok malah kayaknya seolah-olah diberkati Tuhan. Kemarin kita juga belajar tentang Asaf juga gitu kan. Aku kok ngelihat kayaknya hidup orang fasik itu enak-enak ya, gemuk-gemuk badannya gitu. Aku kurus kering seperti nggak dipelihara gitu kan. Asaf pernah ngomong itu juga. Daud pernah ngomong itu juga. Tapi aku yang jaga hidup, tetap pelayanan, tetap ibadah, setia sama Tuhan, kok enggak punya keturunan ya. Ini yang saya ceritakan tadi. Pernah terpikir seperti itu dalam kisah orang ini. Hingga pada akhirnya kami mendoakannya, minta rahmat kasih karunia Tuhan, supaya Tuhan kasih keturunan, dan puji Tuhan sekarang malah anaknya sudah 2, enggak tahu perkembangan berikutnya apa, jadi tambah lagi atau tidak. Usahanya juga diberkati Tuhan, yang di Sragen kami doakan dari Solo, maksudnya enggak doain ke sana gitu ya. Kami doakan dari rumah, semua yang tertutup dibuka dan seterusnya. Puji Tuhan sekarang sudah usahanya jalan. Maksudnya kadang ada orang rasa bahwa ketika ada bencana, ada kejahatan terjadi dalam dirinya, penderitaan, ada pukulan, ada cambukan, itu bukti bahwa Tuhan tidak pelihara. Salah. Justru ayatnya kan bilang harus, Bapak Ibu Saudara jangan, nggak boleh lupa. Ayatnya berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Saya pernah cerita, saya pernah saksikan, mungkin saya ceritakan lagi. Saya pernah mengeluh sama Tuhan ketika saya di asrama. Saya baru lompat pagar, ini bahasa kami. Lompat pagar itu artinya keluar asrama tanpa izin. Karena memang lewatnya lompat pagar Bapak Ibu Saudara, enggak lewat jalan pintu gerbang. Kalau pintu gerbang kan ada satpam, jelas enggak boleh. Lompat pagar. Pagar berduri kami lewatin. Bukan kami, iya kami waktu itu barengan. Saya termasuk di dalam. Tapi yang dihukum cuma saya. Padahal kami ada 4 atau 5 orang waktu itu. Sama-sama keluar. Pulangnya juga sama-sama. Bapak asrama itu memergoi kami juga bersama-sama. Artinya bukan kepergok saya doang yang kepergok, weh kamu keluar ya gitu kan. Enggak, semua kami kepergok oleh Bapak asrama. Tapi yang dihukum cuma saya. Pada waktu saya mulai perih tangan saya karena hukumannya nyangkul lapangan, saudara. Saudara bisa bayangkan, bukan kebun yang dicangkul, lapangan. Jadi tanah yang sudah begitu keras itu dicangkul. Dicangkulnya bukan tujuan untuk ditanami, hanya supaya jadi ajang penghukuman. Jadi tangan saya yang biasanya cuma pegang sendok, ini pegang cangkul, gitu kan. Melepuh semua tangannya. Waktu mandi perih, saya protes sambil nangis. Cowok tapi cengeng, sampai sekarang. Nah, nangis Tuhan gak adil. Tuhan gak sayang. Tuhan pilih kasih. Kami keluar, saya keluar bersama-sama. Masuk bersama-sama, konangan sama-sama. Neng kok Tuhan cuma hukum saya. Saya bisa ngomong Tuhan, saudara. Saya gak ngomong kepala asrama. Saya bisa ngomong Tuhan kok hukum saya. Gak adil Tuhan. Saya bisa ngomong begitu kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan ngomong ayat ini. Anak yang, tapi di versi yang lain. Anak yang kukasihi, ku tegur dan ku hajar. Saya nangis, tambah nangis saudara. Tapi gak ketara karena kan posisi di kamar mandi gitu kan saudara. Jadi air mata dan air liur, air ingus, air bak juga gak kelihatan gitu kan. Selesai nangis, ya baru selesai mandi. Sengaja dilama-lamain gitu kan saudara. Tapi itulah kebenaran yang mesti kita pahami, bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Maka mengapa kadang-kadang Tuhan izinkan cambukan, pukulan, bencana, gitu kan, diizinkan terjadi dalam hidup seseorang. Karena Tuhan sayang, yang sungguh-sungguh merasakan bahwa dirinya disayangi Tuhan, katakan haleluya. Amin. Jadi kalau dihajar itu Tuhan sayang. Nah makanya jangan anggap enteng didikan. Kalau Tuhan umpamanya nih bahasa saya ya, Tuhan bahasanya kenceng banget sama kita, Tuhan bahasanya keras banget sama kita.
Itu bukan karena Tuhan gak sayang, tapi justru karena Tuhan sayang, kita dipukul, kita dihajar. Misalnya begitu. Jadi itu karena Tuhan sayang. Lalu firman-Nya berkata, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kata menyesah, Bapak Ibu Saudara, itu dalam bahasa aslinya berarti seperti hampir sama dengan kata menghajar. Bencana, kesialan khususnya yang dikirim oleh Tuhan untuk mendisiplinkan. Nah ini catatan penting, jangan sampai salah. Tuhan gak sayang nih, masa dikirim Tuhan bencana, kesialan. Bukan, tujuannya jelas untuk mendisiplin. Tapi ingat, yang dari Tuhan. Ya, bencana, kesialan yang dari Tuhan karena mau mendisiplin. Beda dengan kesusahan, kegagalan dan lain sebagainya, bencana dan lain sebagainya yang karena kesalahan diri sendiri, kebodohan diri sendiri. Itu beda. Gitu kan? Itu beda. Tapi Bapak Ibu Saudara mesti paham bahwa setiap didikan-didikan Tuhan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau Tuhan mengakui kita sebagai anak, maka belajar, Bapak Ibu Saudara ngerti bahasanya Tuhan, bahwa kita ini istimewa. Katakan sama-sama, istimewa. Loh, kok yang aku diperlakukan kayak begini? Kok sepertinya enggak adil? Bapak Ibu Saudara, justru disitulah dibuktikan Tuhan sayang. Bapak saya pernah melarang saya untuk enggak usah sekolah teologi. Saya ngomong itu SMP. Saya ngomong itu umur saya SMP, saya izin sama Bapak. Pak, saya pengen merintis daerah sana. Saya pengen sekolah teologi. Alasan saya itu waktu saya pengen sekolah teologi itu sederhana. Ya ini jenenge wong desa gitu loh saudara. Tapi saudara bersyukur hidup di kota. Jadi saya ngelihat kalau bapak saya sedang berdiri di belakang mimbar pakai dasi itu kita ganteng gagah gitu loh saudara. Itu motivasi saya pengen sekolah teologi. Aneh mboten? Jadi hanya kepengen supaya bisa nampil pakai dasi dan keturutan sekarang pakai dasi. Gitu ya. Dasi ini kayak-kayakan sih san itu ya. Ojo ora banter-banter. Nah, tapi memang pada akhirnya ketika masuk ya saya diproses dididik Tuhan itu tadi. Salah satunya seperti yang tadi saya ceritakan di awal. Tapi kemudian maksud saya cuma begini. Pada saat bapak saya melarang, bagi saya itu sebuah tindakan yang tidak mengasihi saya. Surasah. Kowe iki sekolah SMA wae. Kowe nek wis bar SMA, kowe misale arep kepengin sekolah teologi lan sak piturute engko gampang. Kowe SMA sih. Itu bagi saya anggap sebagai enggak ngerti banget sih. Gitu loh saudara. Sempat terjadi ketawaran di hati akibat itu. Tapi saudara saya paham pada akhirnya. Kenapa bapak saya seperti melarang saya? Gitu kan. Karena dia ngerti hidup jadi hamba Tuhan, pendeta, gembala itu enggak enak. Saya selama kuliah di sekolah teologi itu bukan tempatnya malaikat, jangan salah. Bukan tempat malaikat. Saya kehilangan katok berapa kali, kehilangan sepatu berapa kali, sabun terus dinggo ya hilang loh saudara. Ya itulah gitu kan. Pitik, kok pitik? Daging ayam di piring hilang loh saudara. Sementara berdoa itu panjangnya berapa sih doa makan? Gak sampai setengah jam kan saudara. Bayangkan 2 menit 3 menit ayam bisa terbang loh masihan. Sekti orang zaman dulu itu. Dari piring sana bisa pindah piring ke sini. Ya karena kalau berdoa itu sementara yang lain tutup mata dirogos ya. Kan lauk itu selalu di atas nasi gitu kan saudara. Nah, lauk di atas nasi. Nah, kan semua mari kita berdoa, pimpin doa merem kabeh. Cukup sih.
Sesal kan yo ngisor segone dhewe gitu kan. Nah, itu. Tiba-tiba, ayamnya pengangkatan. Sudah diangkat oleh Tuhan. Tidak ada gitu kan. Padahal itu dengan kesaktian seperti itu. Nah, saya menganggapnya sebagai, ini gak pas banget. Ini namanya gak ngerti perasaan. Tapi Bapak saya ngerti, supaya kamu gak hidup menderita kayak aku gitu kan. Istilahnya seperti itu. Apalagi kalau Bapak saya kan zaman tahun 76, 75, 74. Itu kan masa-masa yang masih cukup belum terlalu modern gitu kan. Nah, masa saya itu kan masa yang sudah butuh zamannya sudah berbeda lah, intinya begitu. Nah, hidup di zaman itu sama bapak saya, kamu jangan, nanti kamu menderita, kasihan. Bentuk wujud kasih sayangnya itu dengan cara melarang saya, sebenarnya begitu. Cuma memang karena ini panggilan, ya sudah, akhirnya saya masuk beneran. Dan saya jadi mungkin saya enggak tahu sih, tapi mungkin bukan enggak satu-satunya lah ya, tapi mungkin dari orang yang enggak pernah merasakan sekolah SMA itu ya saya. Karena SMP sekolah kitab, sekolah teologi, saudara. Enggak ngerti rasanya SMA sing jarene cacah kayak, wah penak banget SMA, wah nyenengke gitu kan. Aku kurang ngerti seneng-senengi. Begitu SMP sudah masuk asrama, tiap hari makannya cuman pakai botok itu aja. Itu sudah mewah sekali, saudara. Sambal kecap dengan bakwan. Itu lauk tiap hari kayak sekolah kitab. Agak meningkat gizinya itu setelah sekolah teologi. Yaitu tadi ada daging ayam, walaupun kadang-kadang terbang itu tadi ya. Gitu, saudara. Tapi selama sekolah Alkitab, mandi itu musak bak cilik kadang-kadang kentean. Jadi kalau kulit saya agak gelap begini itu karena akibat dulu sekolah kitab jarang mandi, saudara. Aslinya saya itu putih kayak Mbak Reni begini. Orang di guyon. Nggak. Bukan. Tapi itu didikan Tuhan buat saya. Saya sempat marah begitu kan. Tapi itu cara bapak saya sayang sama saya seperti itu. Kira-kira begitulah dengan ayat ini. Caranya itu kadang-kadang kita nggak bisa terima. Caranya itu kadang-kadang kita nggak bisa. Loh kok kayak gini gitu loh, saudara. Kok harus begitu, harus ngadepin kayak begini. Tapi coba belajar untuk tetap sabar. Jangan dilawan, juga jangan diremehin. Tadi ayat 5 sudah bilang begitu. Jangan dianggap enteng. Kenapa? Karena Tuhan itu pasti akan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia akan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Maka Bapak Ibu Saudara tetap bertahan, bila mungkin nanti Tuhan izinkan ada goncangan yang begitu rupa. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan berubah hidup benarnya. Jangan berubah hidup kudusnya. Jangan. Walau digoncang dengan apapun juga, tetap hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Saya itu mendengar ada seorang anak Tuhan yang cukup lama dia itu memang, maaf bicara ya, menjanda. Dan saya tahu dia sudah, karena sempat cerita kepada istri saya gitu, bahwa dia itu pengen menjaga hatinya lah untuk suaminya, almarhum suaminya. Dia anak Tuhan. Dan saya tahu dia bertahun-tahun itu hidup sendiri sebagai janda, membesarkan kedua anaknya itu gak apa-apa juga. Tiba-tiba saya dengar kok dia beralih iman hanya karena pengen dapat suami kaya, saudara. Waduh, saya tuh kayak bener ndak sih ini gitu. Dan sekarang tuh ya karena nomornya masih disimpan kan, status SBA-nya kan masih kelihatan kan, saudara. Oh, bahasanya sudah sana banget gitu, saudara. Kristennya kaya wis ora enek, ora ketok babar blas. Sekono jan kono tenan gitu. Maksud saya, waktu kadang-kadang digoncangkannya itu sampai nggak masuk logika kita gitu. Tuhan nggak mungkin kalau seperti ini terus gitu kan, kadang-kadang gitu loh, saudara. Tapi bukan pada kasus yang sama misalnya begitu, kasusnya bisa dikembangkan kepada hal yang lainnya. Kok gini terus? Nggak mungkin Tuhan aku bisa bertahan, nggak mungkin Tuhan aku akan seperti ini terus. Kadang-kadang bisa seperti itu, situasinya dibuat sangat logis.
Enggak bisa Tuhan kalau terus bertahan, hancur nanti saya. Akhirnya kemudian ambil keputusan, ya sudah, tinggalkan kebenaran, ambil jalan sendiri. Itu yang bahaya. Karena goncangannya memang cukup kuat. Ibarat kata gini saudara, gedung tadi digoncang gempa 3 skala Richter. Sekarang apa bahasanya? Magnitudo gitu ya. Oh enggak apa-apa gitu kan. Akan digoncang dengan skala yang lebih besar. Gitu kan. Masih enggak apa-apa nih. Goncang lagi dinaikkan gempanya 5 magnitudo gitu kan. Masih enggak apa-apa. Goncang lagi dengan 7 roboh gitu kan saudara. Misalnya ini hanya contoh saja. Artinya apa? Untuk membuktikan bahwa sesuatu itu tidak tergoncangkan, goncangannya akan dimulai dari skala yang kecil. Kalau masih kuat, kasih lebih besar. Masih kuat, lebih besar lagi goncangannya. Masih kuat, lebih besar lagi goncangannya. Tapi Bapak Ibu Saudara saya ajak, yuk, bahwa Tuhan sayang sama kita. Waktu dihajar, waktu dipukul, waktu disesah, waktu dicambuk, itu artinya Tuhan sayang sama kita. Amin. Nah, ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara. Jika kamu harus menanggung ganjaran, tadi yang istilahnya pukulan dan lain sebagainya. Allah memperlakukan kamu itu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi Alkitab itu cuma ingin menegaskan, anak mana yang gak pernah dihajar sama bapaknya, kalau bapaknya sayang sama dia. Bapak yang sayang pasti pernah menghajar anaknya, gitu loh, kira-kira seperti itu. Anak mana sih yang gak pernah dihajar oleh bapaknya? Artinya gak ada. Bapak yang baik pasti menghajar. Demi pendisiplinan, bukan demi kematiannya, bukan demi penderitaannya. Jangan salah. Nah, beberapa hal memang mungkin baik secara psikologi, tapi saya tetap memegang kebenaran ayat ini, firman Tuhan ini, bahwa pukulan itu kadang-kadang penting untuk mendisiplin. Kalau anak nggak ngerti disiplin, anak nggak ngerti aturan, itu kadang-kadang perlu yang namanya pukulan supaya mengerti. Walau memang tidak, pukulannya harus tetap dalam kasih, yaitu yang memang agak berat, agak susah untuk dikerjakan karena manusiawi kita. Marah itu biasanya emosi, jadi mukul dalam kondisi emosi, nah gitu kan. Mukul dalam kondisi kasih gimana dong? Ya minta hikmat dari Tuhan. Tapi intinya bahwa untuk mendisiplin anak itu kadang-kadang diperlukan yang namanya hajaran, pukulan, cambukan. Itu firman loh saudara, saya nggak ngomong soal apa yang lain. Tapi ingat, mukul dengan kasih, hajar dengan kasih, itu bedanya. Kalau hajar pukul dengan emosi, rusak pasti. Karena yang terimpartasi keluar itu adalah sesuatu yang negatif. Tapi kalau menghajar, memukul dengan kasih, kasihnya yang keluar, disiplinnya jadi benar, gitu loh saudara. Tapi setidaknya begini, kalau kamu harus menanggung ganjaran, itu berarti memang Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Kalau kita, ini saya balik bahasanya, kalau kita kepingin disebut sebagai anak Allah, ya harus mau dipukul gitu aja. Karena nggak mungkin Tuhan nggak mukul, Tuhan nggak mungkin nggak menghajar anaknya. Bapak mana sih? Mana tadi ayatnya? Yang ini. Di manakah anak yang tidak pernah dihajar oleh ayahnya? Jadi seolah-olah kayak apa namanya, penulis Ibrani itu ngomong, tunjukkan sama aku. Mana ada bapak yang nggak pernah mukul anaknya? Mana ada bapak yang nggak pernah menghajar anaknya? Itu seolah-olah gitu ngomongnya. Berarti sesuai dengan ayat ini, kalau bapak sayang sama anaknya, seperti ayat yang ke-6 tadi, bapak sayang sama anaknya untuk mendisiplin, untuk membuat jalannya itu benar, ya pasti dipukul. Walaupun tidak selalu dipukul, tidak terus-terusan dipukul kan gitu. Tetapi untuk mendisiplin, untuk membuat jalannya itu benar, gitu kan, sehingga dia bisa tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, pasti akan dipukul, pasti akan dihajar. Tidak akan mungkin tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari sini kita tahu bahwa ternyata Tuhan itu sayangnya sama aku,
sayangnya sama kita gerejanya, sayangnya sama kita sebagai umatnya, kadang-kadang juga pakai menghajar dan memukul. Makanya jangan pernah merasa, aduh Tuhan kok penderitaannya gitu kan, seolah-olah berat banget, masalahku kok banyak banget, capek aku Tuhan, praylah sama Tuhan misalnya begitu. Jangan Bapak Ibu Saudara, jangan. Saya sebagai gembala sidang, sebagai Bapak rohani tidak bisa 24 jam. Jelaskan, tidak bisa 24 jam mendoakan saudara, karena saya nggak mungkin 24 jam doa terus gitu kan. Doain saudara satu-satu, doa terus gitu. Ora mangan, ora atus, ora MDK, ora baktian mung ndongake jemaate kabeh. Ora mungkin. Ayo tekok pendeta ponti jenengan tanglet mun. Tidak ada yang bisa mendoakan jemaatnya 24 jam, tidak ada. Artinya apa? Kadang-kadang jemaatnya diajari untuk berjalan sendiri. Harus bisa mandiri. Bahkan kalau dalam pengajaran saya selalu kasih tahu jemaat harus bisa doain orang sakit sendiri. Tidak usah panggil gembalanya, tidak usah panggil pendetanya. Ada orang sakit, panggil, doakan. Kalau Alkitab ngajarin dalam kitab Yakobus, kalau memang kau merasa nggak bisa sendiri, panggil beberapa temanmu, saudaramu seiman di sekelilingmu. Jaen melu doa. Dongake wong loro, dongake wong kerasukan setan. Karena memang tidak bisa 24 jam. Keterbatasan secara fisik, tapi Roh Kudus bisa. Saya selalu berdoa begini, Tuhan, Kau tahu aku punya keterbatasan untuk jagain domba-dombamu yang Kau percayakan kepadaku. Tapi malaikatmu dan Roh Kudusmu yang tidak terbatas dan maha kuasa itu, Tuhan, Kau yang jagai mereka. Kirimkan malaikatmu untuk menjagai mereka, domba-dombamu. Saya selalu berdoa seperti itu, karena saya sadar saya tidak bisa jaga. Dan mungkin saya juga tidak semuanya akan, bagaimana bahasanya saya kemungkinan tidak bisa menjadi bapak yang baik bagi semua jemaat. Ada yang merasa saya sudah baik, ada yang merasa masih saya kurang baik. Itu selalu ada yang seperti itu. Tetapi saya terus berdoa, kiranya Tuhan dalam anugerah-Mu yang besar, Engkau tetap menjadikan mereka sebagai anak-anak-Mu yang setia kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan. Jadi untuk bisa ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, ingat, Bapak itu pasti akan menghajar anaknya. Bapak pasti akan menghajar anaknya. Makanya di ayat yang lain makanannya harus bisa keras. Belajar untuk bisa makan makanan yang keras. Supaya iman kerohanian kita tidak seperti kanak-kanak terus. Tidak seperti bayi yang cuma pengen susu yang murni. Tapi harus bisa mulai belajar makan makanan yang keras. Itu tanda kedewasaan rohani. Tanda bahwa hidup seseorang memang bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, untuk kita menghadapi masa yang ke depan yang tidak tergoncangkan ini, saudara, belajar ayo supaya kita bisa mengerti dan memahami cara kerja Tuhan, istilahnya begitu. Tuhan itu kalau sayang sama aku gimana? Oh, dia hajar kalau salah, gitu loh. Bukan yang terus-terus dilus-lus, ya serapopo. Kan penuh pengampunan, penuh kasih. Jangan salah, firman-Nya ngomong kok saudara. Dia itu kalau sayang sama anaknya pasti dihajar. Yang dikasihinya pasti dihajar, yang dianggapnya sebagai anak pasti disesah. Supaya apa? Disiplin. Supaya apa? Bisa hidup benar. Supaya apa? Karena hidupnya benar, dia bisa ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Olehnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, persiapkan diri. Kalau memang Tuhan akan hajar kita, supaya kita disiplin. Kalau Tuhan mungkin akan memukul kita, menyesah kita, mencambuk kita, supaya kita disiplin. Disiplin itu artinya benar. Disiplin itu artinya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Karena kita ngikutin aturan-aturan Tuhan. Nah, kadang-kadang orang yang nggak ngerasa, nggak sadar,
Aku ini sedang disiplin sama Tuhan, tapi dia tidak ngerti. Israel itu, saya tutup dengan bagian ini. Israel itu kenapa jadi sombong? Pertama karena dia memang adalah umat Tuhan. Dalam konsep pemikiran mereka umat Tuhan itu pasti disayangi. Disayangi itu artinya nggak pernah dihukum. Waktu perjalanan 40 tahun di padang gurun, mereka nggak pernah sadar bahwa itu sebenarnya adalah masa di mana mereka didisiplin sama Tuhan. Karena Alkitab ngomongnya jangan jelas pada akhirnya. Kita yang ngerti. Kalau mereka waktu menjalaninya, waktu di padang gurun mereka nggak paham karena ayat itu nggak muncul di sana. Ayat itu muncul dalam Alkitab dan kita paham sekarang. Kenapa 40 tahun Alkitab nulis jelas? Karena Tuhan mau memusnahkan, bahasanya ngeri. Tuhan mau menghabiskan generasi pemberontak. Umur 20 tahun yang keluar dari Mesir, umur 20 tahun ke atas itu dibinasakan di padang gurun. Caranya supaya kelihatan alami, ya bukan berarti Tuhan itu enggak berani, enggak, bukan. Supaya itu memang natural, dihabiskan selama perjalanan 40 tahun. Kalau orang mikirnya natural saja, perhatikan. Berjalan 40 tahun di padang gurun, wajar enggak kalau yang tua akhirnya mati? Wajar banget, 40 tahun di padang gurun kok. Yang keluar dari Mesir umur 20, berjalan 40, jadi 60 kan. Mati di padang gurun, wajar. Nah itu yang Israel tidak paham. Tapi Alkitab nulis dengan jelas, kenapa 40 tahun? Karena Tuhan mau menghabiskan generasi pemberontak yang pernah keluar dari Mesir. Ini yang gak bisa dilihat oleh Israel. Sehingga perjalanannya sampai pada zaman Yesus, mereka tetap jadi, aku ini umat Tuhan. Beda dengan kalian yang cepete itu. Makanya orang Farisi ngomong, Tuhan aku bersyukur, aku gak sama seperti mereka. Gitu kan doanya. Kenapa? Bisa ada kesombongan yang begitu luar biasa. Mereka gak ngerti bahwa padang gurun itu sebenarnya cara Tuhan mendisiplin. Nah, ini yang bahaya. Kalau nggak benar-benar mempersiapkan diri, nggak ngerti waktu dihajar. Aku ini sedang dihajar, akhirnya nggak balik-balik, saudara. Aku ini sedang dipukul, anggapannya ya Tuhan ini cuman ujian. Oh tunggu dulu, harus dipahami. Saya itu ngerasa ada beberapa yang memang sedang mengalami hajaran, cuma nggak sadar kalau dia sedang dihajar. Maka pertobatannya nggak segera pulih. Maksudnya hidupnya nggak segera dalam pertobatan, tetap aja kayak gitu. Padahal sudah dihajar sama Tuhan untuk didisiplinkan. Dia cuma nggak sadar kalau sedang didisiplin. Anggapannya ya udahlah, wong ini perjalanan hidup, biasalah ada naik, ada turun, ada suka, ada duka. Nah aku sedang diizinkan duka. Bagus sih, pengucapan syukurnya bagus. Tapi tingkat kesadarannya yang kurang bahwa ini didisiplin nih, berarti ada yang salah, harus dibetulin gitu loh saudara. Nah kalau tidak sadar di bagian ini repot. Ya tapi masih bersyukurlah, dia masih mengucap syukur bukan bersungut-sungut gitu ya. Cuma kan bahayanya kalau nggak sadar kan dosanya kesimpan. Kesalahan di hadapan Tuhan masih tersimpan, belum terbereskan, belum dibetulkan. Sehingga ia menjadi Kristen yang cacat di hadapan Tuhan karena masih nyimpan ketidakdisiplinan yang tidak disadari. Sudah dihajar tapi nggak ngerti kalau Tuhan sedang mendisiplin. Olehnya Bapak Ibu Saudara izinkan Tuhan bicara sama kita. Kalau kita diingatkan, Pak jenengan salah loh, Mbak jenengan salah loh, jenengan harus lebih sregep lagi loh, jenengan harus pelayanan loh. Itu tolong mohon maaf izinkan untuk ya Tuhan, aku ternyata selama ini salah. Oh, ya Tuhan, ampuni aku. Ternyata aku kurang begini, kurang begitu. Ternyata aku belum melakukan ini, belum melakukan itu. Ternyata aku harus begini, harus begitu. Tolong izinkan Tuhan bicara. Kalau misalnya memang ditegur, diingatkan. Supaya apa? Kalau itu sebuah kedisiplinan yang Tuhan kerjakan, kita bisa segera bertobat. Persiapkan diri, karena masanya akan diguncang lebih besar lagi. Maka caranya bagaimana sekarang? Ya sudah, banyak buka hati, banyak terima masukan, banyak terima didikan.
Jangan berdalih hanya karena Anda merasa bahwa Pak, kondisinya nggak seperti yang Anda perkirakan. Kondisinya memang kayak begini. Tapi Tuhan ngomong, itu salah. Jangan ada di situ terus. Engkau harus keluar dari situ. Pindah. Supaya apa? Didikanmu benar. Engkau merasa, aku dididik Tuhan. Dihajar Tuhan, tapi aku dididik Tuhan. Supaya aku disiplin. Saudaraku, akan ada banyak itu terjadi ke depan. Goncangan yang lebih besar. Tapi mungkin tidak dalam waktu dekat. Tapi pasti akan terjadi. Itu yang Tuhan taruh di hati saya. Goncangannya pasti lebih besar. Tapi mungkin saja Tuhan juga sedang ngomong kepada saya tentang hal ini. Goncangannya akan lebih besar yang saya alami. Tapi mari sama-sama sebagai keluarga di CSK. Mari sama-sama kita saling menopang. Dan kita semua yang ada di CSK Family, kalau kita ngerasa lemah, jangan pernah malu untuk minta pertolongan. Istilah saya, jangan malu untuk mengulurkan tangan memohon pertolongan. Tolong saya mulai tenggelam. Saya mulai gak fokus sama Tuhan. Saya mulai tenggelam. Tolong saya. Kita yang sebagai yang lain, jangan juga berat tangan untuk mengulurkan menolong saudara kita. Intinya harus saling satu dengan yang lainnya. Jangan gengsi, hancurkan semua gengsi, hancurkan semua kesombongan dan iri hati. Jangan biarkan itu tetap ada. Rendahkan hati serendah-rendahnya sampai orang tidak bisa merendahkan kita lagi. Rendahkan diri serendah-rendahnya sampai orang tidak bisa merendahkan kita lagi. Kenapa? Itu level paling bawah yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Olehnya Bapak Ibu Saudara, persiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Persiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Goncangannya akan lebih besar. Goncangannya akan lebih besar. Tapi bersyukur sampai hari ini kita masih diizinkan Tuhan menikmati semuanya dengan baik. Tapi ya doa saya tetap, kalau Tuhan izinkan jangan Tuhan. Tapi harus Tuhan izinkan terjadi. Kita semua sudah dalam keadaan kuat, kokoh karena tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita datang pada Tuhan. Kita akan puji dan sembah Tuhan lagi. Haleluya. Makasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup pulihkanku. Engkaulah damaiku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati tu jaman, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil
di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Urabashandara bakara labara 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 labara. Urabashada bara bakara lamayashi. Saudara ini kasih dia Tuhan, hanya dengan kita membuka hati dan mengizinkan Roh Allah menguasai lebih lagi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah mempersilahkan Tuhan untuk masuk dan menguasai hidup kita. Tapi malam hari ini saya ajak kita lebih lagi. Ada bagian-bagian yang kita rasa, kita sadar itu belum dikuasai oleh Tuhan, sehingga di bagian itu masih kita pegang. Di bagian itu kita masih menginginkannya, belum kita serahkan semuanya ke Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak malam hari ini sama-sama mari buka hati dan izinkan Tuhan menguasai kita lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Bahkan mari berdoa seluruh hidup kita, seluruh roh, jiwa dan tubuh kita, kiranya Tuhan yang kuasai, Tuhan yang ambil alih seluruhnya, agar tidak ada lagi bagian yang itu menjadi milik kita sendiri, kesenangan kita sendiri, melainkan semuanya untuk Tuhan dan kesenangan Tuhan. Sehingga setiap hajaran, pukulan yang Tuhan berikan, kita ngerti, kita tahu, karena Roh Allah yang ngasih tahu, karena Roh Kudus yang mengerjakan itu dalam hidup kita. Sehingga Roh Kudus itu jugalah yang akan menolong dan memampukan kita untuk kita bisa tetap ada di dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Sekalipun mungkin harus menerima banyak pukulan, hajaran, sesahan, cambukan, bencana, kejahatan barangkali. Tetapi percayalah bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Percayalah semuanya Tuhan kerjakan hanya untuk mendisiplin kita sehingga kita hidup benar di hadapannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama buka hati di hadapan Tuhan. Ku buka hati. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di atas menyembah-Mu. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami membuka seluruh kehidupan kami untuk Engkau Tuhan. Sekarang kerjakan setiap kami dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam anugerah-Mu Tuhan. Mari lebih sungguh lagi katakan bersama. Ku buka hati. Shata karaboko ibe era kana maya sokorare ireko basikirata kama ibako korabasendere beketa kosatina maya ibelere bekema koroso yapataki berene bekema sakana ya bara orabaya basikira baralama. Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Shandarabata karalamu. Alih seluruh hidupku. Yes Lord, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami taruh, kami letakkan seluruh hidup kami. Ambil alih Tuhan, ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Oh, sekali lagi dengan lebih sungguh lagi katakan, ambil alih ya Tuhan. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Mari sembah Tuhan, sama-sama sembah Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Ya Rala
la base ya la bara la bara la bara la bara. Shira la bara ba 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 ba. Shira bara ba da kara la bo. Shira ba da kara la bara na ya se. Ya rabakana rabo koraba sikira ta kara lama. Ya bakara rabo sikira ta kara la ba ya la ba. Kekal sampai selama-lamanya. Shana ya la bala 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 dayamu. Shana ya la bala 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 dayamu. Sikira batakara la boshede de yara la bara la bara la bara la bara. Ira batakara bo sande kina mayara bo. Ya bakina rabakana yasi. Ya bokoro botoko rabasekera bakara la bo. Ya rabasekera tekera bo. Ya bakana ya bakara la bo. Ya bakira basira la bo. Ina yara la bo kera la ba ya baba. Ina ya basekera ba yara la bo. Baba se aralabo ya rabatakana marabakaka sikirata karabala rabakanamo ya bakaralaba se aralabo dire de kerabakaralaba sana Shana barara barara nama ya barara barara barara. Shia bushikira barara. Shikiara la bushikira. Kiara la bushiana la marala marala marala. Shira bakara la barala barala barala. Sikira batakara la barala barala bash. Shikira la marala marala. Saudara yang siap untuk diperlakukan sebagai anak di hadapan Tuhan, mari taruh tangan kananmu di dada. Saudara yang siap diperlakukan Tuhan sebagai anak dengan semua kebenaran yang sudah kita terima. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak ingin membinasakan kita. Enggak. Kalau kita dipukulnya, kita dihajarnya, cuma supaya kita bisa disiplin. Enggak mungkin Tuhan dengan maksud ingin membinasakan kita. Percayalah dan ketahuilah seperti yang firman Tuhan katakan, di balik dari pukulan itu akan ada berkat yang besar yang Tuhan nyatakan bagi setiap hidup kita. Sekali lagi, saudara yang rindu dan siap untuk diperlakukan sebagai anak di hadapan Tuhan, mari taruh tangan kanan di dada. Bapa, saat ini kami sepakat, bagi setiap kami yang menaruh tangan kanan di dada, kami siap Tuhan perlakukan sebagai anak yang sekalipun mungkin seperti yang firman Tuhan katakan bahwa engkau akan menghajar orang yang engkau kasihi dan engkau akan menyesah orang yang engkau akui sebagai anak. Tapi kami rela, kami persiapkan diri kami untuk terima semuanya itu, karena kami tahu kami pasti jadi anak Tuhan, yang artinya akan mewarisi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan olehnya Tuhan, mari setiap hati yang mungkin hari ini dalam pemahaman dan pemikiran mereka masing-masing, Tuhan, Engkau tahu semua yang ada dalam pikiran mereka. Engkau tahu dan mengerti semua yang ada dalam hati mereka. Hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan menjamah mereka sekarang. Hati yang baru, hati yang taat, hati yang setia, hati yang tunduk, hati yang mengasihi, hati yang bisa mengampuni dengan mudahnya, hati yang sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, kebenaran, ketulusan, dan kemurnian. Tuhan, dengan kuasa otoritas daripadamu, aku ciptakan demi nama Yesus atas setiap kami semua, demi nama Yesus, sehingga kami punya hati yang baru mulai hari ini dan seterusnya sampai Tuhan datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap firman di setiap hati kami, dan kami akan terus hidup dalam kasih anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dengan ini kami mengucap syukur buat firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus, haleluya. Kita semua yang diberkati katakan amin.